Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman dan mengaku diri sebagai murid Kristus, Anda dan saya serta kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang senantiasa berani mengampuni, karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita dan menyucikan kita. Maka hendaknya kita dengan rendah hati dan tulus ikhlas berani mengampuni. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu teladan kasih tanpa batas. Bantulah kami agar dalam segala keadaan kami mengutamakan semangat kasih dan pengampunan di dalam persiaran hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menyerukan, hendaknya Anda dan saya serta kita semua mengenakan cinta kasih sebagai tali pengikat kesempurnaan sebagai murid Kristus. Kita diajak untuk senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, serta kelemah lembutan dan kesabaran. Sebuah pesan seruan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bahkan seringkali kita lebih senang menaruh dendam, padahal kita tahu bahwa dendam tidak membuat kita sehat, justru membuat hidup kita semakin menderita dan membuat hidup kita terasa berat. Hari ini kita diajak bahwa sebagai murid Kristus, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berani mengampuni dan menghadirkan kasih Allah yang sungguh tak terbatas itu di dalam sikap kita yang berani mengampuni sesama kita. Janganlah kita membiarkan rasa dendam, rasa amarah merajai hati kita hingga akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak dewasa dan senang mencari kesalahan orang lain. Di dalam Injil hari ini sangat menarik. Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk hidup yang bermurah hati, sebagai pribadi yang murah hati, karena Bapa kita sudah murah hati adanya. Dan jika hidup Anda dan saya serta kita semua ingin dibuat sempurna, maka hendaknya kita bermurah hati dan berani mengampuni. Sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Bahkan saat kita memberikan nasihat, seringkali kita mengatakan, ayo diampuni supaya terbebas. Mau mengatakan bahwa pengampunan bukanlah perkara yang gampang atau yang mudah. Diperlukan suatu niat dan ketekunan serta proses untuk memberikan maaf, untuk memberikan pengampunan. Tetapi Yesus juga menantang, jangan terlalu lama kita berproses untuk memberikan pengampunan. Hidup di dalam ketidakdamaian justru membuat kita semakin sakit. Badan kita akan menjadi lemah dan kita akan mudah diserang penyakit. Hari ini Yesus mengajak untuk mengasihi musuh kita, untuk mendoakan mereka yang membenci kita, untuk memahami mereka yang seringkali senang mencari kesalahan kita. Kita diajak untuk belajar bagaimana menghadirkan kasih Allah yang tanpa batas. Kita bisa bawa mereka di dalam doa. Untuk apa membalas kejahatan dengan kejahatan yang akhirnya justru berujung pada pertumpahan darah?
berujung pada semakin banyaknya korban hanya karena kita memaksakan kehendak kita. Yesus menyerukan kepada Anda dan saya serta kita semua, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mencintai dengan tulus. Jika kita tidak mampu secara fisik, minimal kita mendoakan sesuatu yang baik dan bukan justru mengutuknya. Jika kita diberikan kemampuan, tolonglah tariklah sesama kita agar mampu menemukan kasih Allah dengan sikap kita yang berani mengampuni. Poin kedua dalam Injil Lukas, kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang berani menyelami, mendalami, dan mengerti mengapa seseorang bisa melakukan perbuatan yang melanggar peraturan atau yang melanggar sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah. Kita diajak untuk belajar mengerti mengapa seseorang itu melakukan kesalahan. Jangan hanya bisanya menghakimi. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang kita cintai, penjahat pun bisa, karena ada orang mencuri karena rasa cintanya kepada keluarganya. Lalu apa bedanya kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus? Hendaknya kita mengampuni dengan tulus, mengusahakan untuk mengerti, memahami, jangan hanya bisanya menuntut untuk dipahami dan dimengerti. Seringkali kita memaksakan apa yang menjadi ide dan kehendak kita. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang murah hati, karena Allah kita adalah murah hati. Itulah kesempurnaan di dalam beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam amarah, kebencian, kekecewaan, dan kita membiarkannya seringkali justru membuat kita menjadi pribadi yang tidak dewasa lagi, dan seringkali kita akan cenderung membuat kesalahan saat mengambil sebuah keputusan. Maka jangan biarkan amarah, rasa dendam, kecewa merajai hati kita. Biarkanlah kelemah lembutan, kesabaran, kebijaksanaan tumbuh di dalam hati kita, sehingga kita semakin bijaksana menghadapi dan menapaki perjalanan hidup kita di dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.